ngene, kowe yo ngono wae lah, gak ada. Le bapak ngene, ning kowe ojo podo karo bapak. Nak, bapak aja, kamu jangan seperti bapak. Kamu harus lebih baik. Itu ayat wa aslih li, ada syaratnya. Kita mau fi dzurriyyati, kita mau keturunan kita lebih baik, murid-murid kita lebih baik, semua anak-anak santri kita lebih baik. Ternyata kuncinya ada di ayat yang sebelumnya, penggalan ayat sebelumnya, wa aslih li. Mari kita perbaiki. Siapa yang perlu diperbaiki? Diri kita sendiri dulu sebelum orang lain. Diri kita sendiri dulu sebelum orang lain yang perlu kita perbaiki. Kalau diri kitanya baik, dengan taufik dan izin Allah, pelan-pelan semuanya ikut terperbaiki. Perbaikan kepada diri kita. Hadirin, perubahan itu sunatullah. Jadilah guru sebagai agen perubahan-perubahan yang bisa terus membimbing anak-anak kita kepada langkah kebaikan. Kita bukan hanya mengajar loh sebenarnya. Kita tuh menanamkan karakter. Kita tancapkan nilai, kita berikan value, kita titipkan amal saleh yang kita punya di benak kita terinstal di kepala mereka. Itu kan proses install sebenarnya. Kalau di handphone tuh namanya proses install program atau software. Jadi anak ini tercreate di benaknya tergantung gimana gurunya mengcreate, menginstall atau menginstal untuk mereka. Guru-guru menginstal kebaikan, guru-guru menginstal kemuliaan, adab-adab yang luhur. Insya Allah itu yang akan jadi kebaikan untuk santri-santri kita. Dan perubahan adalah karena terus belajar. Bukan hanya sekedar kita jenjang S1, S2, S3. Itu gelar iya, gelar MAG, itu gelar. Gelar SAG itu gelar. Gelar PhD, Doktor Fulan MA, itu gelar. Tapi belajarnya kita, kata Rasulullah SAW dalam riwayat, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menurut ilmu itu hukumnya wajib atau sunnah atau mubah? Wajib. Dia bukan sunnah, dia bukan mubah, tapi wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Siapapun kita merasa kita muslim, maka wajib kita menuntut ilmu, hadirin. Nggak bisa enggak. Dan ilmu hari ini nggak bisa. Orang itu bilang, maaf Ustaz, saya nggak bisa nyari ilmu. Dia sedang berbual. Kenapa? Karena sekarang cari ilmu begitu mudahnya. Buka TikTok ilmu, buka Instagram ilmu, tergantung yang di follow by the way. Buka Facebook ilmu, buka YouTube ilmu. Semua gudang ilmu. Tanya ChatGPT, kalau tanya yang benar dan baik, tolong jawabkan pertanyaan ini, jawabkan sesuai Quran dan hadis, berikan dalilnya serta penjelasan ulama. Dia dikeluarkan langsung. Itu ilmu. Akses sekarang kutubus sittah, maktabah syamilah, itu ada di sini dalam genggaman. Itu ilmu, hadirin. Ribuan kitab dirangkum hanya di satu handphone. Allahu Akbar. Ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita untuk bisa menjadi guru yang terus belajar, karena menjadi guru itu adalah menjadi pembelajar selamanya. Semua kita tuh guru kok sebenarnya. Enggak Ustaz, saya bukan guru, saya keamanan. Enggak, Bapak guru yang mengajarkan tentang bagaimana berkendara yang aman, parkir yang aman, memberikan rasa nyaman ketika ditinggal dan segala. Itu kan guru juga. Enggak Ustadz, saya bagian budapur. Budapur juga guru. Bagaimana menyajikan, bagaimana menservis dengan baik, bagaimana memberikan hidangan yang berkualitas. Iya, guru juga buat kita dalam bidangnya. Jadi semua manusia itu guru, dan semua kita kunna da'iyan qabla kulli syai'. Kita adalah dai sebelum kita menjadi siapapun. Ibu guru, bapak guru, semua hadirin, ustadz ustazah Al-Azhar Solo Baru yang kami ta'zimi, nggak ada pekerjaan lain kecuali dalam Al-Quran Allah sebutkan, waman ahsanu qawlam mimma da'a ilallah. Waman ahsanu qawlan. Emangnya, ini Allah berfirman, memangnya ada ya ahsanu qawlan, yang lebih baik perkataannya, mimman, dari siapa orang, da'a ilallah, yang ngajak untuk kembali kepada Allah.
Ustadz saya guru IPA. Guru IPA kan ngajak kembali kepada Allah lewat tiap-tiap teori IPA-nya. Saya guru IPS. Guru IPS juga demikian, mengenalkan gimana cara bersosial, berhablum minan nas. Jadi semuanya kita orang terbaik karena kita ngajak anak-anak kita untuk kembali ke Allah. Ayahanda, ibunda, siapapun pemimpinnya, siapapun yang akan membersamai kita, siapapun yang akan menemani kita di episode perjalanannya, maka ketahuilah kalaulah sudah Allah gariskan, maka itu pasti takdir terbaik untuk kita. Mengeluh bukan solusi, tapi kita merubah diri kita sendiri, di situ solusi yang sebetul-betulnya. Kita nggak bisa komplain, kenapa ya pemimpinnya kok misalkan A atau B atau C atau D. Bukan. Yang bisa kita lakukan, saya bisa memberi apa ya? Tidak akan pernah ada habisnya sesuatu kalau mau dicari kurangnya. Jamaah cari aja. Siapapun manusia selain Rasulullah SAW pasti ada kurangnya. Betul atau betul? Rasulullah gak ada kurangnya. Selain Rasulullah, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, hadirkan kebaikan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita jadi hamba yang bisa terus belajar. Sekarang zamannya teknologi, jangan lupa download ChatGPT tadi, gunakan teknologi yang bagus, yang baik untuk kemaslahatan. Itu bikin males ya Ustadz. Satu sisi iya betul, ChatGPT bikin males, tapi dia harus memadukan. Jangan terima mentah-mentah juga dari ChatGPT langsung copy paste, jangan. Tapi kita harus memadankan juga dengan ini kayaknya kurang deh, ini kayaknya dia ada yang nggak dikasih tahu nih, info-info tertentu. Bukannya begini-begini, itu pun juga harus dibersamai. Barakallahu fikum. Ustadz, Ustazah, mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih hangat, lebih nyaman, dan ada yang mungkin mau ditanyakan yang relate sama hal yang sedang dijalani. Waktu dan tempat dipersilakan untuk kita diskusi, belajar bersama-sama. Barakallahu fiik. Baik, insyaallah. Yang disampaikan iya lagi gitu ya. Promnya itu loh. Promnya itu boleh lagi. Insyaallah. Ya, kalau silakan yang mau bertanya, ini ada yang sudah bertanya, mas saya bacakan nggak apa-apa ya? Boleh. Boleh ya, Ustaz? Boleh dari surat, boleh. Kalau malu bertanya, boleh bukan sesat di jalan. Kalau malu bertanya, boleh di WhatsApp ke Ustadz Jojo biar dibacakan. Selain nanti pasti gitu ya. Ini ada pertanyaan sudah masuk. Ahlan Ustaz. Setiap orang pasti pernah merasakan kecewa atau dikecewakan oleh suatu hal yang mungkin terlalu masuk ke hati. Tergantung seberapa cepat engkau ingin Allah menghadirkan kebaikan dalam hidupmu. Saya kalau mau kecewa bisa lama Ustadz, saya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan saya tetap akan kecewa dan tetap akan menyimpan dendam. Ya silahkan. Menyimpan dendam seperti menyimpan tomat busuk di dalam tas, dibiarkan 7 hari tomatnya busuk, dibiarkan tomat busuk diam di dalam tas 1 tahun, tasnya ikut busuk. Pilihan. Tapi kalau tomat kita tahu, daripada busuk dah langsung kasih orang, dah langsung buang. Kalau busuk dah, itu pilihan. Seberapa cepat kita ingin Allah cinta sama kita tergantung seberapa cepat kita merilis apa segala dengki dendam yang selalu menyesakkan dada. Hadirin, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang paling kita benci, yang kita nggak suka, kenapa kok dia mengecewakan, kenapa kok dia begini, kenapa kok dia begitu, itu yang paling baik menurut Allah, Allah hadirkan di hidup kita. Siapa tokoh paling move on cepat? Salah satunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar punya putri. Putrinya menikah dengan Rasulullah, namanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah, ibu kita semua. Kita tahu beliau adalah wanita mulia, ahli syurga. Suatu ketika Bunda Aisyah difitnah, selingkuh sama Safwan bin Mu'attal. Ada satu lambe turah. Ini lambe turah pada zamannya ini adalah sosok yang ternyata Abu Bakar tiap hari, tiap waktu kasih, kalau bahasa kita, kasih uang, kasih gandum, kasih makanan pokok, dikasih banyak hal, disupport hidupnya sama Abu Bakar. Ternyata
yang nusuk adalah orang itu, yang nyebarin fitnah Aisyah selingkuh orang itu, disupport hidupnya sama Abu Bakar. Tahu nggak Sayyidina Abu Bakar terus bilang apa? Kalau kamu berbuat demikian, selamanya aku tidak akan pernah membantumu lagi. Namanya orang kesel gimana sih jemaah? Kok bisa-bisanya aku tolong kok jenengan tak iki jenengan saya beliin saya apa yang pokoknya semuanya kok kamu gitu sama anak saya. Fitnah ini tersebar lewat lisanmu nih. Terus nggak lama ayat turun dari langit menegur kejadian itu. Ala tuhibbuna ayyakfirallahu lakum. Ayat ini terngiang-ngiang di telinganya Sayyidina Abu Bakar. Bukankah kamu mau Allah maafkan kamu? Ya, saya mau dimaafkan Allah. Gimana caranya? Maafkan kesalahan orang sekalipun berat. Tahu jemaah? Belum sampai 1 hari, baru kisaran beberapa jam setelah kejadian, Abu Bakar menarik kembali perkataannya. Saya tarik kembali perkataanku yang tidak akan membiayaimu, tapi walaupun kamu jahat, tetap akan saya beri biaya untukmu. Malu tuh jemaah orang. Dia baik sama kita, kita balas baik, biasa. Dia jahat sama kita, kita balas baik. Nah, ini yang istimewa. Tapi nggak bisa. Kadang-kadang hawa nafsu syaitonnya kita tuh bilang jahat, bales wae wes. Kono ngampleng seo. Kayaknya ya wani. Kita kan begitu, hawa nafsunya kita kan begitu. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Balas saja dengan yang baik. Dan cara yang paling ampuh menanggapi orang yang membenci bukan dengan membuktikan bahwa setiap yang dikatakannya benar, tapi buktikan bahwa setiap yang ia ucapkan salah dengan terbang tinggi dan terus memperbaiki diri. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kira-kira berapa lama Ustaz? Tergantung kitanya. Kita mau nggak bisa move on 10 tahun juga silahkan. Kita mau apa? Oh tadi ngecewain. Astagfirullah, saya diomongin katanya punya hutang di angkringan 50.000 nggak bayar-bayar. Astagfirullahaladzim, saya begini. Aduh, fitnah banget sih. Udahlah. Udah sambil lalu terus kita sibuk. Satu-satunya burung yang bisa mematuk elang adalah burung gagak. Ketika gagak itu naik ke atasnya elang, matuk-matuk, elang nggak sibuk. Apaan sih matuk-matuk? Enggak. Elang sibuk mengangkat sayapnya, mendongak ke atas, dia tinggi terbang sampai di ketinggian tertentu. Burung gagak tuh sesak nafasnya, nggak bisa terbang tinggi. Akhirnya gagak itu terjatuh, elang tetap menitik tinggi di langit yang luar biasa tinggi. Sekarang pilihan kita. Mau nyorotin pembenci terus, silahkan. Tapi nggak kemana-mana. Mau fokus sama diri kita, jadi yang lebih berbuah, buahnya ranum dipetik, dimanfaatkan, itu silahkan. Pohon tidak pernah marah sama yang menebangnya, nggak pernah marah. Kenapa kamu tebang aku? Kenapa kamu tebas aku? Tapi pohon menyibukkan, akarnya dikuatkan, batangnya semakin tinggi, muncul cabang baru dan ranting-ranting baru, daunnya rimbun, lalu setelah berdaun rimbun berbunga, habis berbunga berbuah, buahnya ranum, dan bahkan buahnya dipetik sama yang dulu menebang dirinya, menebas dirinya. Itu orang hadirin. Saya yakin kok semua ustadz-ustazah juga pasti melewati tebasan satu demi satu episode hidup yang pernah Allah lewatkan di hidup kita. Saya yakin kita semua punya masalahnya masing-masing. Kelihatan dari wajah-wajahnya soalnya. Tapi sama yang berbicara juga, apalagi kita sama punya dalam masalah yang mungkin hal itu lewat di hidup kita. Tapi satu jawabannya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak pernah benci, Allah nggak pernah lari dari kita. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita kira kan Allah benci ya, padahal enggak. Makanya tadi pertanyaan yang pertamanya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Tahu Allah tuh kalau lagi sayang sama seorang hamba itu diapain sama Allah? Ibtalahum, dikasih ujian. Mau berangkat haji, gagal, visanya nggak keluar, tuh Allah sayang tuh lagi sama hamba itu. Coba dicek, bener nggak niat hajinya? Atau mau biar gelar, kalau gelarnya haji reguler berarti H. Ada yang gelarnya, oh saya nggak H, HF, Haji Furoda.
Aneh-aneh aja. Ya diniat tadi kan, niatnya lagi kan. Oh ternyata dia ditunda visanya, tidak keluar, tidak terbit untuk haji di tahun ini. Misalkan ternyata untuk A, B, C, D, E, F, G, Bapak Ibu dan Ustadz-Ustazah semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan semua Ustadz-Ustazah di Al-Azhar Soro Baru dan yang menyaksikan di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook berangkat haji semuanya. Engkau panggil untuk berumrah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi intinya jangan fokus sama pembenci. Pembenci itu nggak pernah mau kita cerita A, B, C, X, Y, Z dilepeh sama dia. Mereka benci, mereka nggak suka. Mau sebaik apapun namanya udah benci itu matanya ditutup jemaah. Yang menutup adalah kebenciannya. Tapi kalau orang sudah support, mencintai, nggak butuh dijelaskan, dia tahu siapa kita. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Wah ini langsung banyak nih. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya haji dan umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan hal asur. Waduh. Masya Allah. 13 Agustus juga. Masya Allah. Siap. Siap mas. Siap. Iya, memang gini aja. Siap. Berikutnya, Ustaz ini ada lagi. Bagaimana kontribusi kita yang bisa mendapatkan amal jariah dalam bidang pendidikan ini, sedang kami bagian behind the scene-nya, misalnya karyawan kebersihan, TU dan lain-lain. Ayahanda Ibunda, tadi pertanyaannya terima kasih. Semoga Allah memuliakan Ayahanda Ibunda, termasuk tim-tim balik layar. Ini pertanyaan keren banget hadirin. Ya Rasulullah, waktu itu pernah ada orang kayak gitu. Ya Rasulullah, situ nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Datang bawa satu atau beberapa butir, pokoknya kurma, tapi cuma segenggam, bukan 2 genggam begini nggak. Bawa kurma tapi cuma segenggam, paling isinya 1 sampai 4. Saya cuma punya ini ya Rasulullah. Tanpa mengecilkan sama sekali, Nabi tersenyum menerima kurma dari pemberian orang, mohon maaf, orang tersebut. Hadirin, semua kita punya porsi tempat jihadnya masing-masing. Kata Nabi SAW, mandala alal khairi kafa'ili. Siapa yang jadi fasilitator dalam kebaikan, maka beliau panen pahala yang sama. Jangan dikira seperti tadi Pak Bon, Ibu Bon yang membersihkan kebun, jaga keamanan kebersihan. Apakah saya nggak dapat pahala? Hadirin, yang bersihin kelas panen pahala setiap orang yang belajar. Yang mengamankan parkir, yuk terus sehingga guru-guru terparkir aman, nyaman, tenang, tentram, meninggalkan motornya, helmnya aman dan segala macamnya. Itu guru-guru ngajar, panen pahala semuanya. Kita dalam satu ikatan yang saling support. Mandala, dalla ya dulu artinya menunjukkan, bisa juga berarti memfasilitasi. Jadi kebersihan itu memfasilitasi kebaikan. Apakah sama dalam pahala? Kata Nabi, kafa'ili, sama dalam pahala. Apalagi dalam riwayat lain, man sanna fil Islam sunatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai. Siapa yang dia memulakan satu kebaikan, maka kebaikan itu dipakai sama banyak orang, maka beliau panen pahala seperti orang yang melakukan. Ayahanda nggak belajar, ayahanda nggak mengajar, tapi ayahanda ibunda yang balik layar dapat pahalanya. Ustadz, saya tim media, apakah dapat pahalanya? Dapat pahalanya. Saya tim balik layar, administrasi, TU, kemudian finance dan segala macam, apakah saya panen pahalanya? Panen pahalanya. Ingat, syarat panen pahala itu awali dengan niat lillahi ta'ala. Cari ridhonya Allah, kita sama dalam pahala meskipun kita adalah orang di balik layar. Semangat Bapak-bapak keamanan, Bapak-bapak TU, ibu-ibu administrasi, ibu-ibu kebersihan dan segala macamnya, kita sama dalam pahala. Barakallahu fiik. Berikutnya Ustaz, bagaimana cara memantapkan dan menentukan di antara dua pilihan jodoh? Dua pilihan kebaikan. Siap. Bagaimana cara memantapkan dan menentukan di antara dua pilihan kebaikan? Masih. Ya. Oh udah. Udah. Oh, kirain masih ada lanjutannya. Enggak, cuma itu aja. Bagaimana cara memantapkan antara dua pilihan? Kata Nabi SAW, Nabi menganjurkan sholat istikharah yang mengandung doa sesudahnya. Nabi anjurkan, ya Allah, aku sudah sholat istikharah.
Kalau urusan ini baik, disebut urusan itu apa? Dua pilihan, A dan B ini, pilihkan yang terbaik untukku ya Allah, mana yang baik. Kalau ini baik untuk agamaku, kesudahan agamaku, dunia dan akhiratku, mudahkan ia bagiku dan mudahkan aku dalam menjalaninya. Tapi kalau ternyata ini tidak baik bagiku, bagi agamaku, kesudahan dunia dan akhiratku, maka jauhkan dariku dan buat aku ridho atas yang terjadi. Doanya itu. Jadi kalau kita bimbang, istikharah. Istikharah itu bukan cuma tentang nikah, nikahnya sama A atau nikahnya sama B, sama C atau sama D. Istikharah itu bahkan untuk hal-hal yang sesederhana istikharah. Imam Bukhari sebelum menulis satu hadis, beliau sholat 2 rakaat. Wudu lagi kalau batal, sholat 2 rakaat sebelum nulis. Ya Allah bantu kami, ya Allah mudahkan. Sampai sekarang kitab Sahih Bukhari jadi kitab validnya bukan main dan jadi rujukan seluruh dunia. Kembali lagi ke tadi, istikharah. Jawaban itu akan Allah datangkan setelah kita istikharah lewat 3 perkara. 1, bisa lewat mimpi. 2, informasi. 3, kemantapan hati, kecenderungan menuju ke arah mana untuk dipilih. Itu hadirin barakallahu fiik. Ya, baik. Ya, tadi yang tanya ya, banyak-banyak istikharah untuk menentukan 2 pilihan kebaikan. Berikutnya Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana cara memahamkan anak didik ketika mereka kecewa pada Allah sampai malas dalam ibadah karena mereka sudah merasa rajin ibadah dan baca Quran tapi masih dipersulit begitu. Ibunda, ayahanda, ustadz, ustazah, seiring waktu berjalan mereka akan paham maknanya kehidupan, tentu dengan taufik dan izin Allah, seraya kita sebagai guru turut mendoakan. Perasaan itu pasti akan pernah dilalui oleh setiap orang. Ya Allah, kok gini sih? Ya Allah, saya udah rajin ibadah, kok mana katanya saya mau begini dan begitu, kok belum nyampe ya Allah. Saya udah rajin ibadah, kok belum saya punya keturunan, kok jodohnya belum datang, kok A, kok B, kok C. Hadirin ingat baik-baik bahwa Allah selalu memberi di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, untuk hal yang tepat saat kita pantas menerimanya. Dan kalau Allah menunda sesuatu, Allah pasti sedang menyempurnakan sesuatu itu untuk diberikan kepada kita. Allah tanggung jawab. Allah nggak mungkin mengambil sesuatu atau menunda sesuatu untuk diberi, kecuali Allah sedang menyempurnakan dengan kesempurnaan yang lebih baik untuk kita terima di waktu terbaik. Yang paling tahu yang terbaik kan Allah. Innallaha ya'lamu wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Allah yang paling tahu kapan waktunya, siapa orangnya, saat apa kita pantas menerimanya, di tanggal berapa, di jam berapa, di menit berapa. Allah yang paling tahu. Nah, tugas kita lah ikhtiarkan saja terus yang terbaik. Lah ini saya guru Ustadz, anak saya itu tidak, ya kecewa lah intinya sama Allah. Sebagai guru doakan dan ingatkan terus. Nah, suatu hari nanti kamu akan ngerti kok. Karena ada anak kan patah hati karena broken home ya jamaah. Kami pernah mendapati ada case kayak gitu juga di lapangan. Beliau, saya itu kecewa kenapa Allah membuat orang tua saya bercerai ya Ustadz gitu. Itu kejadian sebelum corona, tapi kemarin belakangan beliau kan nikah ya, terus habis nikah tuh beliau kemudian bilang, ternyata saya tuh baru tahu hikmahnya ini ya Ustadz dari kekecewaan saya di masa lalunya, tentang broken home saya terhadap kedua orang tua saya dan segala bentuk macam-macamnya. Setelah corona melewati banyak badai dalam hidup, dulu beliau kecewa kenapa orang tuanya harus berpisah, tapi sekarang beliau ngerti Allah tuh baik. Sekarang jadi punya keluarga yang luar biasa dan segala macam-macamnya. Nah, kayak gitu kan seiring berjalannya waktu jemaah. Ada orang memang kecewa sama Allah, tapi kan kita harus terus memahamkan, nah baik sangka. Enggak ustazah, istighfar. Udah diingetin nggak mau terus, yang bisa kita lakukan doakan. Semoga Allah berkenan memuliakan dunia akhirat. Ya, mohon izin bertanya, bagaimana kita sebagai guru menguatkan diri dan anak-anak ketika ajaran yang disampaikan di sekolah tidak didukung sepenuhnya orang tua di rumah? Orang tua itu bagian yang tidak kalah penting dari kita di sekolah. Bahkan sebenarnya yang paling penting adalah orang tua. Guru ini kan pendamping, tanggung jawab pendidikan kan ada pada orang tua. Tapi sekarang kita tuh ada di sistem, di mana sistem ini tuh udah berjalan hadirin. Di mana orang tua sibuknya mencari nafkah, sehingga anaknya tidak sering dia jamah. Artinya, pokoknya bapak golek duit nyoh gitu.
Sekarang seolah kayak dibuatkan sistem yang emang udah dari sana sistemnya begitu, hadirin. Padahal kalau kemarin ngelihat uang berapa triliun tuh kemarin jebrek gitu. Wah, 11 triliun kalau kita lihat itu kalau dibagi-bagiin sama seluruh rakyat Indonesia, satu orang dapat lumayan ya hadirin, dibagi-bagikan gitu. Ya Allah, tapi ya sudahlah, kembali lagi saya sekarang fokus sama solusinya nih. Kita solusinya apa? Gimana solusinya kita nih sama anak didik kita yang tidak disupport sama orang tua mereka? Kalau bisa kita ngobrol pelan-pelan sama orang tuanya. Ibu, mari yuk bersama. Terutama disampaikan di forum-forum wali santri ya jemaah, wali murid, wali santri. Iya wali murid ya, orang tua kan wali murid. Disampaikan di forum-forum itu sambil titip, ibu ini tugas kita bersama. Itu berat juga kadang jomplang ya. Kitanya udah berusaha guru didik sholat, nak begini, nak begitu. Sampai di rumah, keriset lagi. Ya kan, kita udah berusaha nyeting mengkondisikan, sampai rumah keriset lagi. Nah, itu dikomunikasikan pelan-pelan dengan orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan orang tua kita dalam orang tua anak-anak santri kita dalam membersamai setiap kebaikan. Last question. Oke. Saat kita sudah berupaya menjadi baik, beribadah, tapi masih diuji dalam keluarga, seperti belum memiliki momongan, anak yang susah diatur, orang tua sakit-sakitan, bagaimana kita memantapkan hati supaya kita tetap pantas di hadapan Allah? Hadirin sekalian, masing-masing Allah janji akan Allah uji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian dibiarkan mengatakan beriman lalu tidak diuji? Pasti diuji. Ada yang diuji dari pasangan, judi slot atau yang lain. Ada yang diuji dari anak, atau diuji belum punya keturunan setelah 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun pernikahan. Ada yang diuji lewat finansial, yang mau tidak mau pada akhirnya dia harus berjuang mati-matian menghidupi rumah tangganya. Ada yang diuji dengan mertuanya. Ada yang diuji dengan orang tua kandungnya sendiri yang benci dia padahal dia anak kandungnya. Gara-gara dia minta anak perempuan, anaknya 4 udah laki semua, yang lahir laki lagi. Ada yang kayak gitu di lapangan. Terus Allah selalu kasih kabar gembira, wabasyiris sabirin, bersabarlah karena di bersama sabarmu itu ada episode yang menakjubkan, hadiah-hadiah penuh istimewa buat yang sabar. Itu klasik Ustadz ya. Sabar, sabar, sabar. Sampai kapan emang Ustadz? Allah jawab. Emang sampai kapan sih sabar? Allah jawab dalam Al-Quran, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan yang namanya kematian. Atau dalam Ali Imran ayat terakhir, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang beriman, sabar ya. Isbiru, sabar, udah sabar nih. Wasabiru, ya terus aja sabar. Sampai kapan? Sampai meninggal. Warabitu, dan persiapkan dengan persiapan terbaik. Berjaga-jagalah untuk segala kemungkinan. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwa kepada Allah supaya kita beruntung. Sabar buahnya itu pasti keberuntungan. Sabar buahnya pasti keberuntungan. Sabar buahnya pasti kemuliaan. Sabar buahnya pasti keutamaan. Sabar itu pasti buahnya istimewa, luar biasa.